Halo Sobat RTD, ketemu lagi di RTD Channel. Terima kasih saya ucapkan buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini. Terima kasih sekali sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai pembahasan yang sangat menarik, tapi juga kontroversial. Ini banyak orang-orang yang membahas, banyak juga orang-orang yang malas membahas, karena itu tadi kontroversial. Apa itu? Agama vs spiritualitas. Kenapa keduanya sulit sekali digabungkan? Ini dari sudut pandang saya, sudut pandang Erlangga Asfi yang baru belajar spiritual secara benar di tahun 2010. Dan sudut pandang keilmuan saya adalah sudut pandang dari ilmu yang saya latih semenjak tahun 2010 itu, yaitu ilmu energi spiritual Nusantara yang formulatornya adalah Master Ronggo Alam. Nah, Sobat RTD, saya mau cerita bahwa sebelum saya mengikuti atau berlatih ilmu ini, ilmu energi spiritual Nusantara, sedari kecil saya dilatih oleh orang tua saya itu ilmu energi juga. Tapi ilmu energi mungkin sifatnya bukan ke spiritual, tapi ke supranatural, energi fisik, energi supernatural atau metafisik. Tapi juga orang tua saya itu, ayah saya, ini sangat baik, sangat konsisten dalam melatih saya, mendidik saya untuk menggiatkan syariat Islam. Yaitu sholat, tepat waktu, membaca Quran setiap hari, kebiasaan sholawat juga dipentingkan. Nah, sholawat itu bukan dari orang tua saya, tapi dari sumber lain. Tapi sudah sedari kecil saya lakukan. Jadi kalau orang tua saya itu mendidik saya bukan hanya ke masjid setiap hari, tapi sebelum azan juga harus sudah di masjid. Malah orang tua saya, ayah saya apalagi, itu tahajudnya selalu di masjid ketika mudanya. Dan puasanya, puasa sunnahnya, itu selalu dilakukan. Puasa Senin, Kemis, bahkan kadang-kadang puasa, beberapa tahun puasa Daud, begitu. Nah, itu konsisten sekali dilakukan. Dari dulu sampai sekarang ketika umur ayah saya itu sudah 70-an lebih banyak. Nah, saya dilatih dengan cara yang seperti itu. Jadi, sudah ada program di dalam diri saya untuk selalu melatih hal tersebut setiap harinya. Untuk selalu melakukan syariat Islam tersebut setiap harinya. Kemudian, saya belajar spiritual. Dan ketika sudah belajar spiritual, akhirnya pelan-pelan, makin lama, saya jadi lebih paham mengenai apa yang sedang saya lakukan. Maksudnya, syariat yang sedang saya lakukan. Misalnya ketika sholat, ketika mengaji gitu. Pelan-pelan saya mulai paham atau dipahamkan oleh navigator yang ada di dalam diri saya. Kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri saya, dari bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri saya. Itu saya mulai dipahamkan sedikit. Tapi karena ilmu agama saya juga tidak banyak, akhirnya pemahamannya juga jadi terbatas. Dan pemahamannya ini bisa lebih bisa lebih universal. Bukan hanya terbatas dari apa yang sudah saya pelajari sebelumnya tadi, tapi dari sudut pandang yang universal,
dari sudut pandang banyak agama yang lain juga bisa saya dapatkan. Nah, menurut saya pasti ada ego, amarah, serta keinginan. Ada logika yang mendompleng setiap aktivitas kita. Kalau kita tidak baik, kalau kita tidak bisa masuk ke jiwa tenang, maka kita yang akan dikendalikan oleh diri palsu atau logika tersebut. Akhirnya ketika belajar spiritual, sudah masuk pada sebuah kondisi, ada banyak godaan. Selalu ada godaan untuk meninggalkan latihan yang sudah ada sebelumnya. Ritual-ritual yang dilakukan setiap harinya. Misalnya saja, ini sudah bisa berhubungan dengan Tuhan. Sudah bisa ngobrol dengan Allah. Kenapa masih harus sholat? Nah, itu sering sekali terjadi. Karena arti kata dari sholat adalah untuk berhubungan dengan Tuhan. Tapi buat saya, akhirnya pelan-pelan saya mulai paham bahwa laku atau ritual sholat itu adalah sebuah ibadah yang sangat dipentingkan. Yang awalnya itu rakaatnya ada ribuan. Kemudian oleh Master Muhammad dari sebuah kondisi percakapan dengan Tuhan, akhirnya bisa dijadikan yang ada sekarang ini. Menurut saya itu adalah sebuah ritual, adalah sebuah cara bagi kita untuk bisa melatih diri kita, untuk bisa membangkitkan energi, sehingga bisa digunakan untuk masuk pada kesadaran Tuhan. Makanya itu harus selalu dilatih. Makanya itu awalnya ribuan kali rakaatnya. Tapi sekarang hanya seperti yang ada sekarang ini. Itu maksudnya untuk bisa melatih diri. Maksudnya untuk bisa mendukung energi kita agar bisa masuk pada kesadaran Tuhan. Dan hasil dari sholat itu adalah bisa masuk pada kesadaran Tuhan. Karena ketika sholat, bila kita masuk pada kesadaran Tuhan, itu bisa hilang. Ketika hilang, kita nggak tahu lagi sudah berapa rakaat yang sedang kita lakukan. Ketika ngobrol dengan Tuhan pada saat sholat, kita akan jadi sulit membaca bacaan-bacaan sholat. Akhirnya saya ketika sholat ya hanya sekedar sholat, tapi koneksinya, ngobrolnya dengan navigator itu nanti setelah sholat. Tapi harus selalu dilakukan. Pertama, karena programnya sudah ada di sini yang ditanamkan oleh orang tua saya. Itu didoktrinkan kepada saya untuk selalu dilakukan. Dan akhirnya setelah belajar spiritual energi, saya jadi tahu bahwa itu adalah sebuah kegiatan untuk membangkitkan, untuk melatih energi di dalam diri juga, untuk bisa menjaga fokus. Jadi kenapa tidak dilakukan? Ya sudah, saya lakukan. Akhirnya saya juga punya sebuah fokus yang lebih baik antara dulu ketika saya belum belajar spiritual dengan sudah belajar spiritual. Fokus yang saya lakukan, fokus ketika saya sedang sholat, ini hanya fokus ke satu titik, bukan ke permintaan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, enggak. Hanya fokus ke satu titik, yaitu fokus ke Tuhan yang ada di dalam diri, navigator yang ada di dalam diri, atau jalan menuju Tuhan yang ada di dalam diri, yaitu jalan spiritual, yaitu jalan cahaya suci yang ada di dalam diri kita. Ya tinggal fokus ke sana, lakukan saja gerakan sholat. Kadang-kadang ada panduan yang muncul dalam diri ketika kita sedang membaca bacaan-bacaan sholat, ada pemahaman yang dimunculkan. Kadang-kadang tidak ada itu semua, tapi energinya seolah-olah jadi muncul dan mengisi baterai yang sudah lemah. Kadang-kadang tidak ada itu semua, hanya rasa enak dan nyaman yang didapat. Kadang-kadang nggak ada semuanya itu, ya sudah hanya sekedar melakukan saja. Karena tugas kita hanya melatih, melakukan saja. Siapa tahu kita yang sedang tidak sensitif. Ketika sedang berlatih, akhirnya tidak tahu. Nah, hal-hal ini yang membuat
juga para spiritualis yang mungkin ketika mereka sedang ngomong itu, mereka sedang terjebak oleh diri palsu atau logikanya. Saya yakin jika mereka sudah kembali masuk pada kesadaran jiwa tenang, akhirnya bisa bijaksana dalam berucap, dalam mengucapkan, dalam memberikan sebuah statement. Akhirnya juga ini kembali kepada spiritualisnya, kepada orang yang belajar spiritual. Dan orang-orang yang belajar spiritual juga kadang-kadang jadi jengkel, jadi gemes dengan orang-orang yang sedang terjebak pada kesadaran logikanya. Akhirnya beragama dengan logika serta diri palsu. Ini yang membuat adanya sekat-sekat di antara para pemeluk agama. Nah, bila sedang dikendalikan oleh logika, sedang dikendalikan oleh diri palsu, maka semuanya sepertinya tersekat-sekat. Akhirnya semua bilang bahwa Tuhannya masing-masing. Tuhannya bukan sama. Jalan menuju sana bisa berbeda. Bukan begitu. Kesamaannya hanya kepada satu kebangsaan. Bangsa Indonesia misalnya. Kesamaannya hanya di situ saja. Bukan kesamaan pada Tuhan. Maaf, saya minum dulu. Berbeda-beda agama tapi tetap satu kewarganegaraan Indonesia. Bisa dibilang begitu. Tidak banyak yang berani bilang bahwa Tuhannya satu, tapi cara menuju ke sana bisa banyak. Tapi dari banyak cara itu, bila ditelaah dengan baik dan benar, bila kita masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri, minimal masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita semua tahu bahwa esensi dari semua cara itu adalah satu juga. Dan ini yang menyebabkan para spiritualis banyak yang seolah-olah saya bilang tidak menyukai agama. Jadi gemes dengan agama, jadi jengkel dengan agama karena menimbulkan banyak sekatan, banyak perbedaan. Apalagi sekarang banyak para dark worker, para kaki tangan iblis di muka bumi yang memecah belah dengan mendoktrin bahwa beragama itu juga dengan diri palsu. Ya begitulah, karena mereka memang bekerja berdasarkan diri palsu, berdasarkan logika. Dan kita didoktrin juga seperti itu. Akhirnya agama akan menyekat-nyekat kita. Kalau kita beragama dengan diri palsu, maka kita akan tersekat-sekat. Tidak ada satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa bilang bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu satu. Nggak bisa bilang begitu, karena kita sedang tersekat-sekat oleh diri palsu kita, oleh logika kita. Disuburkan juga oleh doktrin-doktrin dari dark worker yang sekarang banyak sekali influencernya yang menebarkan informasi, berita, feeder kepada kita melalui media. Jadi kita diserang dari media, dari berbagai penjuru. TV, internet, sosial media, koran, portal berita, mana sih yang nggak ada? Dari pendidikan yang ada di sekitar kita, dari doktrin-doktrin yang diberikan tanpa sadar oleh teman, sahabat, guru, orang tua, kita disuburkan dengan sekat-sekat. Diupayakan agar kita menggunakan logika, akal yang dikendalikan oleh logika serta diri palsu. Akhirnya kita tersekat-sekat. Begitu juga ketika kita beragama.
Tidak ada kasih sayang universal yang muncul. Akhirnya hak azazi manusia itu juga dipandang dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Ya begitulah, ada banyak hal yang menyebabkan sekarang ini agama dan spiritualitas itu seolah-olah terpisah, padahal sebenarnya satu. Ada banyak hal juga yang membuat diri palsu serta logika ini mengendalikan, itu yang membuat juga kita dikotak-kotakkan, dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan, menjadi banyak fragmen, padahal kita satu kesatuan. Hanya ada satu Tuhan, dan wakil-wakil Tuhan itu ada di dalam diri kita semua. Hanya ada satu samudra cahaya Tuhan, dan percikan dari cahaya itu ada di dalam diri kita semua. Mari kita masuk ke sana sehingga kita bisa rasakan, bisa dapatkan pengalaman secara langsung. Tahu secara langsung, paham bahwa kita sebenarnya satu, tidak terpisah-pisahkan, tidak terpecah-pecahkan. Gitu aja sharing saya. Ini sebuah sharing yang cukup sulit buat saya karena ini kontroversial sekali, hal yang baru sekarang saya ceritakan, baru sekarang saya ulas dari banyak video-video saya. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap, ini semua adalah sudut pandang saya pribadi belaka. Bukan orang-orang lain, hanya saya belaka, dan sudut pandang keilmuan saya adalah ilmu energi spiritual Nusantara. Dan benar, saya sekarang juga muslim, rumah saya memang dekat masjid, jadi sering terdengar azan di video-video saya. Dan secara rutin saya juga main ke masjid untuk berlatih energi, sholat. Dan rutin juga sholawatan untuk merasakan bagaimana rasanya energi spiritual itu aktif dan merajalela di dalam diri saya, membuat banyak bagian aktif, mengantar saya kepada kesadaran jiwa ataupun kesadaran Tuhan di dalam diri. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap sekali lagi, dan terima kasih sekali sudah nonton video ini. Saya mohon kalau ada sharing, ada komentar, ada pesan, yuk tolong dituliskan di kolom komentar, kita saling berbagi di sana. Saling berbagi kekuatan, saling berbagi motivasi, saling berbagi energi. Supaya kita bisa menambah kekuatan iman yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.